kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Welcome back dengan Mimin. Suara seperti kaleng tapi bukan kaleng-kaleng. Karena Mimin akan membacakan light novel Apoteosis chapter 1382 dengan judul Piring Dewa. Pemenang pertama. Ketika nenek moyang tua pertama kali menuangkan potongan puing surgawi ini ke Suanyuan Chen Feng, itu adalah plot lain. Jika kamu menggunakannya saat ini, aku khawatir itu akan merusak hal besar. Suanyuan Chen Feng yang terbangun, dua kemarahan perlahan-lahan menghilang, dan kondisi pikiran perlahan-lahan menjadi tenang pada saat ini. Jika kamu kalah dalam pertempuran ini, kamu tidak akan kehilangan segalanya. Dia memiliki masa depan yang lebih cerah. Memikirkan hal ini, dia mengambil sepotong pecahan surga di tangannya, dan setelah telapak tangan terentang, puing-puing telah menghilang. Aku kehilangan. Kalimat yang sulit dikatakan. Sebelumnya, dari kecil ke besar, kalimat ini hampir terisolasi darinya. Tapi di hadapan Luo Zeng masih tak berdaya. Tempat pertama di medan perang fantasi lahir. Bahkan, dari perspektif orang, tempat pertama ini seharusnya adalah Suanyuan Chen Feng. Seolah-olah ia akan membimbingnya untuk menjadi yang utama dari ciptaan besar ini. Luo Zeng telah menjadi variabel terbesar, dan kehidupan yang sulit telah memutus kehidupan Suanyuan Chen Feng. Luo Zeng tersenyum sedikit, lalu menginjak bidak caturnya sendiri dan kembali ke udara. Dia melemparkan pedangnya ke pedang soliter tidak jauh, dan ada cahaya putih berkedip. Sosok itu menghilang di bidak catur. Hanya ada 9 orang yang tersisa di gambar. 5 besar dan 5 besar peringkat terakhir. Masih ada pertempuran antara Hua Tianming bertarung dengan Suanyuan Chen Feng. Ada satu lagi King Yu atau Raja Kehidupan, Ying melawan Kudeng, dan Kem Udian Ji Luo Sue menentang Jiang Zhengyi klan surgawi. Ini tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng. Hei, melihat menghilangnya Luo Zeng, si Yukin memancarkan ekspresi yang gila. Bagaimana mungkin aku tidak melihat? Itu gitu cepat. Luo Zeng terus berjalan melalui awan putih. Awan tebal ini sangat aneh dan hampir sepenuhnya menghalangi garis pandang Luo Zeng. Setelah memasuki medan perang fantasi, Luo Zeng berpikir tentang di mana medan perang impian ini. Karena ini adalah 50 dunia besar yang dibangun oleh surga. Apakah ini surga, atau hanya fantasi? Bayangan hitam besar, melewati awan, diikuti oleh yang kedua. Ketiga, apa itu? Di bawah lorong yang konstan, dia mengenakan awan dan kabut. Dan akhirnya bayangan itu muncul di hadapan Luo Zeng. Bayangan hitam itu adalah rangkaian pegunungan biru yang tertata rapi. Gunung-gunung ini hampir identik dalam penampilan, seolah-olah mereka disalin langsung dari gunung yang sama. Di puncak gunung, ada pilar batu bulat. Gaya bangunan ini sangat mirip dengan aula kausal yang Luo Zeng pernah lihat sebelumnya. Kamu bisa mengambil piring dewa terlebih dahulu. Telinga Luo Zeng terdengar suara gadis misterius itu. Jika wanita itu berbicara kepada semua orang, nadanya sangat dingin. Tapi berkomunikasi dengan Luo Zeng saja sangat ceria dan santai. Piring dewa. Ketika Luo Zeng mendekati salah satu gunung, ia menemukan bahwa di antara pilar-pilar batu besar, ada piringan putih susu yang mengambang tanpa batas. Dunia yang besar, apa persaingannya? Mata Luo Zeng berkilau tanpa henti. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa menjadi dewa sejati, ketika dia mendapatkan piring dewa, mengapa dewa-dewa lain itu tidak diizinkan? Ketika sosoknya melayang lembut,
Dia datang mendekat dan melihatnya dengan hati-hati. Penampilan suci ini terlihat seperti piring besar biasa. Aku tidak tahu jenis bahan apa yang dibuat. Sepertinya ada kekuatan yang sangat stabil. Yang paling penting adalah lautan Dewa Luozeng. Benda-benda yang membentuk gas kacau. Bentuknya hampir persis sama dengan lempeng dewa ini. Ini sangat aneh. Mungkinkah gas kacau sementara bertindak sebagai piring dewa? Atau katakan, kristal salib yang menjulang itu sebenarnya dewa? Tidak ada jawaban untuk pemikiran ini, dan suara gadis misterius yang tak tertandingi itu terdengar di telinganya. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa mengambil piring dewa ini. Luozeng mengangguk, mengulurkan tangan dan menyentuh dengan lembut. Piring dewa putih susu mulai perlahan-lahan berputar, dan saat melihat Luozeng semakin kecil dan akhirnya berubah menjadi cincin seukuran ibu jari. Di bawah pandangan internal, Luozeng melihat bahwa piring dewa perlahan melayang di dunia tubuhnya. Di dunia tubuh Luozeng saat ini, selain satu pohon dunia itu, ada piring dewa. Dapatkan tempat pertama. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Kamu bisa bertanya 3 kali. Gadis misterius itu bertanya sambil tersenyum. Luozeng berpikir sejenak. Apakah ada kabar dari Luo Wei? Pertanyaan ini, dalam beberapa tahun terakhir, Luozeng belum tahu berapa kali dia bertanya. Tapi dia belum mendengar kabar di telinganya. Bisakah kamu mengubah pertanyaan? Gadis misterius itu berkata lagi. Luozeng mengangkat bahu. Tidak mungkin. Ini awalnya pertanyaannya yang paling penting. Ketika aku mendengar bahwa suara gadis misterius itu sedikit tidak menyenangkan, Luozeng hanya menambahkan satu kalimat, "Siapa namamu?" atau "Siapa kamu?" Menghadapi masalah ini, gadis misterius itu membungkam beberapa jam bernafas. Tampaknya ragu-ragu untuk menyebutkan namanya, dan akhirnya berkata, "Namaku Jiang Yuer." Pertanyaan selanjutnya, "Jiang Yuer, apakah ada kabar berita dari Luo Wei?" Luozeng terus bertanya. Lelaki ini mengatakan bahwa ceritanya jelas dan gamblang, tapi karakter yang sebenarnya kering. Ini adalah kalimat untuk bolak-balik. Gadis misterius itu juga agak terjerat dan diam lagi. Juga karena kesunyian Jiang Yuer. Sebaliknya, mata Luozeng memicu harapan. Kamu tahu berita dia. Menurut perjanjian, kamu harus memberitahuku, lanjut Luozeng. Jiang Yuer menghela nafas lega. Sebenarnya, memberitahumu, itu bukan hal yang baik. Pada awalnya, Jiang Yuer tidak berpikir sangat sulit untuk menemukan Luo Wei. Kemudian, aku menyadari bahwa keterlibatan Luo Xiao sangat besar. Orang-orang itu hanya sekelompok orang gila. Bagi Luozeng, ini bukan hal yang baik. Luozeng tentu memahami perasaan yang tersembunyi dan berkata dengan nada tegas, "Tapi aku harus tahu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Luo Wei memang berada di wilayah kekuasaan dewa." Jiang Yuer akhirnya mengungkapkan berita itu. Ketika mendengarnya, wajah Luozeng menunjukkan senyum tipis. Terima kasih. Dia tidak bertemu wanita ini, dan satu-satunya pertukaran adalah untuk menceritakan beberapa kisah dengan urutan menderu. Hanya satu berita ini saja, itu tidak cukup untuk Luozeng. Bagaimana situasi Luo Wei saat ini? Di mana dia berada di alam dewa? Tapi untuk Luozeng saat ini, itu sudah cukup. Wilayah para dewa masih merupakan tempat yang jauh untuk Luozeng. Jika aku ingin menyentuhnya, aku harus melintasi langit. Bahkan jika dia sekarang adalah orang pertama yang mencapai medan perang fantasi, aku khawatir itu bukan tugas yang mudah. Untuk mendapatkan tempat pertama, selain piring dewa asli, 3 teratas juga akan mendapatkan hadiah lain.
tapi jumlah nyawa akan berubah. Dengan kata lain, Jiang Yuer membantu Luo Zeng untuk memodifikasi gasnya di alam semesta. Itu akan sangat membantu banyak hal probabilistik, seperti menstimulasi bintang-bintang akan menjadi lebih mudah dan sebagainya. Namun, tidak mudah untuk memodifikasi. Ini juga kemampuan yang dimiliki Tian Dao. Jiang Yuer ini mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas putaran surga ini. Tidak jelas peran apa yang dia mainkan di surga ini. Dia sepertinya tidak mengganggu perubahan dengan cara surgawi ini. Menunggu lama di gunung ini, Luo Zeng akan melihat orang kedua muncul dari kabut putih tebal. Pria itu tinggi dan lurus, penuh heroik. Tapi itu adalah Hua Tianming. Pemenang pertama. Kamu dapat memasukkan awan di awan pertama. Lalu Hua Tianming juga mengalahkan angin pagi Suanyuan. Berikutnya adalah Suanyuan Chen Feng. Wajahnya penuh dengan kegelapan. Hanya mendapatkan yang ketiga. King Yu, Raja Kehidupan. Ying itu keempat. Dan Kudeng kelima. Si Qin Qin memenangkan tempat ke-10. Padahal, sesuai kekuatan, nama si Qin Qin harus lebih maju. Namun, setelah dia masuk 10 besar, dia mengaku kalah sepanjang jalan, dan hasil akhirnya secara alami terbawah. Ketika dia melihat gunung-gunung ini, dia ingin terbang ke Luo Zeng. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mendekat. Dia hanya bisa menyerah. Dia hanya menyesalinya. Luo Zeng harus pergi ke dunia ungu untuk menemukan dirinya.